kenali dulu diri sendiri. Kenali dulu apa passion kamu, apa tujuan kamu. Setelah kamu tahu apa tujuan kamu, passion kamu di mana, fokus. Fokus pada tujuan kamu. Kamu boleh berhenti atau pindah jurusan kalau misalkan kamu udah yakin dan kamu udah riset gitu ya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya itu memang yang lebih baik untuk kamu. Apa pembelajaran yang didapat Mbak Sausan dulu deh dari perjalanan kuliah sampai pekerjaan gitu? Ada yang ya tadi merasa salah jurusan, kemudian salah jurusannya di akhir, kemudian Mbak Susan juga meskipun salah jurusan di akhir ya tetap dilanjutin deh gitu. Apa pembelajaran yang didapat dan saran buat teman-teman yang sekarang mungkin kelas 12 yang sebentar lagi akan mulai seleksi masuk ke perguruan tinggi? Ada nggak saran biar tidak salah jurusan deh gitu? Pembelajaran saya terkait itu ya, perjalanan kuliah sampai kerja sekarang. Mungkin terkait belajar ya. Aku yakin dan percaya kalau misalkan belajar itu bukan tentang institusinya, bukan tentang tempatnya, tapi gimana kita bisa fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Misalkan kita lagi ngobrol sama teman gitu, di situ pasti ada nilai pembelajaran kan. Nah di situ kita mencoba refleksi, kita mencoba mengaitkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri barangkali kayak gitu. Jadi proses pembelajaran tuh bisa di mana aja intinya gitu. Jadi ketika kita terpatok atau terhenti atau terhalang lah ya dengan kebingungan, harus di kampus itu misalnya. Iya gitu, dengan kebingungan harus mencapai yang ya tadi ya lokasi atau institusi itu, coba hayati lagi gitu. Apakah benar yang kita akan pelajari, apa yang akan kita dapatkan itu hanya dengan bergabung di institusi tersebut atau di sekolah tersebut gitu. Padahal kan ya belajarnya bisa juga nih dengan diri sendiri atau dengan buku, dengan ngobrol sama teman juga itu suatu pembelajaran sebenarnya. Jadi jangan sampai kita minder ataupun ngerasa ya jadinya ngedown gitu ketika ngebandingin diri sama orang lain gitu. Ya gitu, balik lagi intinya belajar ada di mana aja, bisa di mana aja. Ya. Kalau jangan terbelenggu dengan tempat tertentu atau kampus tertentu gitu kalau mau memilih jurusan kuliah, tapi lebih ke apa yang pengen dipelajari gitu ya, lebih ke substansi apa yang mau dipelajari. Ya. Mbak Tari sebagai orang yang nggak salah jurusan, yang lurus-lurus aja, ada saran, tips atau pembelajaran sendiri yang didapat yang bisa dibagikan ke teman-teman yang sekarang atau nanti tahun depan mau ngambil kuliah? Ya. Kalau dari saya itu yang paling penting itu adalah kenali dulu diri sendiri. Kenali dulu apa passion kamu, apa tujuan kamu. Setelah kamu tahu apa tujuan kamu, passion kamu di mana, fokus. Fokus pada tujuan kamu. Dari saya itu. Fokus pada tujuan, kenali diri sendiri, kemudian fokus pada tujuan. Kalau misalnya di tengah-tengah banyak goncangan kanan kiri gitu gimana Mbak? Kamu harus mempertahankan fokus kamu. Karena itu impian kamu dari awal gitu. Tapi impian boleh berubah nggak kalau menurut Mbak Tari? Kalau menurut saya itu impian itu dibentuk dengan proses yang matang ya. Jadi ketika saya itu punya impian itu harus di planning dengan matang gitu. Dan udah ada step by stepnya gitu dalam pikiran saya, planningnya gitu. Jadi ketika saya udah punya planning gitu, step by stepnya seperti apa, itu harus saya lakuin gitu. Gimana pun caranya harus bisa gitu. Ya. Itu kalau Mbak Tari. Mbak Susan terkait tujuan gitu, terkait impian gitu. Bisa nggak kalau misalnya, kalau Mbak Tari tuh gini bandingannya. Mbak Tari tuh dia kalau udah punya tujuan A,
ya dia harus ngerjain terus gitu. Nah kalau Mbak Susan gimana nih? Karena aku agak sedikit berbeda nih kalau sama Mbak Tari, tapi Mbak Susan dulu deh. Kalau misalnya punya tujuan tertentu gitu, misalnya ini konteksnya anak SMA ya. Waktu di SMA aku punya kepengenku tuh jadi ini deh nanti kalau setelah lulus kuliah. Kemudian di tengah-tengah ternyata ada pergolakan gini-gini, harus tetap ke tujuan yang tadi atau bisa berubah-ubah atau gimana? Kalau misalnya berubah, apa yang harus dilakuin atau kenapa gitu? Kenapa akhirnya aku bisa berubah? Aku harus berubah gitu. Oke, menurut aku tujuan itu suatu hal yang konkret, jelas gitu mau kemana ya. Tapi kan di balik tujuan tuh ada visi yang jauh lebih besar dan lebih jauh lebih jauh. Ya intinya ternyata visi itu bisa aja dilakukannya dengan tujuan lain nih, dengan aspek yang lain lah gitu. Jadi mungkin aja kalau tadi Mbak Tari harus satu gitu, kalau aku mungkin karena memang tipe yang explore gitu, yang keluar gitu ya. Jadi ada banyak opsi. Lebih seringnya aku menemukan gitu ya, banyak opsi. Dan ketika kita sebagai manusia punya tujuan, ya nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa ketika memang akhirnya ada perubahan gitu. Tapi balik lagi, apakah itu mencapai visi yang lebih besar apa enggak gitu. Ya misalkan sebagai muslim gitu ya akhirnya itu harus surga gitu. Jadi ketika masuk surga itu kan bisa dengan cara apa aja, gitu ya, lewat pintu apa aja gitu ya. Jadi yang penting impian atau capaian yang jauh lebih besarnya itu tetap tercapai gitu dengan cara yang ya gitu. Tadi kalau kata Kak Edo tuh lagi dihadapkan apa nih gitu. Jadi yang memungkinkan untuk dilakukan lah, yang akhirnya coba dijalanin dulu kayak gitu sih. Ya. Kalau aku mau narik kesimpulan sebenarnya ya, bukan narik kesimpulan, tapi ini perspektifku jadinya tuh jadi begini nih. Bisa berubah posisinya, tapi nilainya yang nilai dari tujuan kita gitu yang bisa jadi itu tetap, tapi cara mencapainya atau titik-titiknya bisa berbeda-beda. Tapi ini terserah nanti para pendengar ini, penonton apakah mau yang aku fokus harus ke sana gitu, dan apapun yang terjadi aku harus sampai sana, atau kesananya itu adalah nilai gitu, bukan tempat, bukan posisi, bukan jabatan atau apapun gitu, yang lebih fleksibel. Tapi nanti jadi menyimpang nih bahas ini. Oke. Nah, kalau bagi teman-teman yang sekarang ngerasa salah jurusan, kemudian masuk di pekerjaannya, atau mungkin sudah di tengah-tengah kuliah ada yang salah jurusan, udah ngerasa salah jurusan, apa saran bagi mereka? Atau ya udahlah, kalau masih semester 1 atau semester 2 mundur aja mending ganti gitu, atau gimana? Boleh dari Mbak Tari dulu deh. Oke, dari saya. Menurut saya ketika kamu di suatu titik tertentu, ketika itu bukan impianmu dari awal, maka temuin tujuan berikutnya apa. Tujuanmu berikutnya apa nih? Gitu. Kamu harus fokus dan belajar tentang hal yang menjadi tujuanmu berikutnya gitu. Oke, nggak kecapai nih tujuan awal. Oke, kamu harus punya plan B. Plan B kemudian di mana gitu. Kamu harus belajar gimana. Pokoknya kamu harus berusaha keras gitu agar plan B kamu itu tercapai gitu. Dari saya gitu sih. Pokoknya gimana caranya kita harus belajar sebisa kita, semampu kita agar tercapai dengan tujuan berikutnya apa gitu. Jadi jangan kita nggak dapet nih impian kita di awal gitu. Ya udah deh, saya merasa salah gitu. Kemudian kita terpuruk gitu. Enggak, kita itu punya tujuan berikutnya gitu. Kadang itu tujuan kita itu mungkin kayak Mbak Sausan, tujuannya itu lebih mendalam gitu, lebih lebih rinci, maybe lebih mendalam gitu intinya. Nah, mungkin bukan di titik itu fashion kamu, tapi di titik berikutnya gitu, yang harus jelas gitu. Dan kamu harus bisa mencapai itu dengan plan-plan yang kamu buat gitu. Iya. Intinya jangan menyerah, jangan merasa bersalah juga gitu ya. Tapi punya tujuan yang lain, kemudian kira-kira untuk mencapai itu apa yang harus dilakuin, apa yang harus diperbaiki gitu. Dengerin ini Fakih. Ini juga salah satu korban yang merasa salah jurusan.
sini. Iya, kemudian ditarik ke sini. Tapi makanya dia mendengarkan dengan Sama. dengan seksama. Kayaknya dicatat deh sama dia. Notulensi. Kalau Mbak Susan gimana Mbak? Saran buat teman-teman yang sekarang mungkin pada titik masih kuliah dan merasa salah jurusan, apa yang harus mereka lakukan? Oke. Coba sadarin lagi kalau kamu punya pilihan lanjut atau enggak. Yang pasti itu hak kamu gitu untuk memilih mana sih yang kamu kira itu baik dan kamu akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Tadi kan kalau saya sendiri pertimbangannya ialah tadi kalau nggak salah kalau diinget-inget tadi udah ngomong 3 hal gitu ya terkait saya harus mensyukuri apa yang udah saya dapatkan sedangkan orang lain nggak dapetin. Yang kedua saya yakin bahwa setelah ini akan ada hikmahnya, dan yang ketiga apa ya lupa pokoknya saya udah karena ada support system yang menguatkan iya benar. Punya lingkungan yang alhamdulillah bisa ngingetin kalau misalkan ayo kita kamu nggak sendirian kok ngejalanin ini gitu. Jadi tetap akhirnya bisa melakukan itu melalui itu karena ya Sausan sadar udah milih ini gitu. Sedangkan kalau misalkan kamu cenderung kayaknya ganti jurusan aja atau kayaknya off dulu misalkan gitu kan buat berkontemplasi atau apapun itu, yang penting kamu bertanggung jawab terhadap pilihan kamu itu. Dan tadi ya atas dasar pertimbangannya matang kayak gitu sih. Apa yang harus dipertimbangkan Mbak ketika memilih untuk pindah jurusan atau berhenti? Mbak Tari juga boleh nambahin nanti. Karena aku belum ada di posisi itu, saran aja kali ya yang kebayang sekarang. Kamu boleh berhenti atau pindah jurusan kalau misalkan kamu udah yakin dan kamu udah riset gitu ya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya itu memang yang lebih baik untuk kamu. Kamu benar-benar bisa totalitas untuk menjalankan itu. Karena ya kan kalau di perkuliahan di bangku sekolah lah ya, dari SD sampai kuliah kan kita cenderung dihadapkan tujuan yang jelas gitu untuk lulus setiap semesternya, dapat nilai yang baik dan akhirnya bisa dapat predikat kalau misalkan kita bisa ke jenjang selanjutnya. Sedangkan kalau berhenti kuliah kan ya ada banyak pilihan banget gitu, ada banyak banget pilihan. Jadi ya itu kamu udah yakin belum kalau misalkan kamu berhenti, kamu akan menjalankan suatu hal yang benar-benar jelas buat kamu. Karena PR-nya itu sih ketika pasca kuliah juga kan biasanya ya kita harus benar-benar nyari apa sih yang hendak dilakukan selanjutnya. Jadi timbangannya adalah kamu udah punya belum apa yang akan dilakukan selanjutnya, atau kalau kata Mbak Tari apa tujuan selanjutnya. Iya udah. Mbak Tari ada tambahan nggak Mbak? Gimana tadi? Pertimbangan apa yang harus dipertimbangkan berarti ya? Hal-hal apa yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman ketika dia udah merasa salah jurusan dan pengen menentukan aku harus ganti atau aku harus berhenti? Berarti posisi udah merasa salah jurusan ya? Kalau saya sendiri itu ketika udah dapat nih titiknya, saya udah nggak bisa nih gitu. Saya itu akan mempertimbangkan opportunity yang ada gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk keluar, opportunity-nya itu apa? Kesempatannya itu apa gitu. Ketika saya tetap berada di posisi di titik itu dan saya mempertahankan hingga akhir, itu opportunity-nya apa gitu. Jadi fokusnya itu memang tujuan akhirnya sih, maksudnya tujuan berikutnya itu apa gitu, opportunity-nya dengan beberapa resiko. Terus nanti kita akan mempertimbangkan resiko dengan opportunity-nya itu lebih besar mana gitu. Ketika pilihan A, namanya kita keluar, ibaratkannya itu pilihan A. Ketika kita keluar, ketika kita memilih plan A gitu, opportunity-nya apa, resikonya apa? Ketika kita tetap berada di titik itu sampai akhir, opportunity-nya apa dan risikonya apa. Ya. Jadi kita harus mempertimbangkan mana nih opportunity yang paling besar, mana nih resiko yang paling kecil, maka itu yang dipilih gitu. Hitung-hitungan banget Ya. ya. Sesuai dengan jurusannya maksudnya. Betul. Tapi menarik. Harus mempertimbangkan opportunity-nya apa dan risikonya apa. Iya, yang paling penting adalah kenali dirimu sendiri. Asik, mengenali diri sendiri. Oke. Dan paling nambahin dikit, sebenarnya terkait opportunity dan risiko yang perlu dipertimbangkan kan, apalagi teman-teman yang kuliah sarjana kan biasanya kita kuliah ada ya karena ada orang lain gitu kan, ya orang tua atau mungkin
siapapun yang membiayai gitu kan. Dan kita biasanya kan rata-rata memang belum mandiri gitu secara finansial, secara biaya kuliah itu juga harus dipertimbangkan gitu. Kalau misalnya kita kalau teman-teman yang punya privilege lebih dari orang tuanya buat pindah jurusan, ya itu nggak apa-apa gitu. Kalau memang agak nggak bisa ya harus ditimbang-timbang lagi resikonya apa dan opportunity-nya apa. Mantap. Buat Mbak Sausan sama Mbak Tari, rencana ke depan gimana? Kalau Mbak Tari kayaknya udah jelas nih. Tetap gini atau gimana Mbak Tari? Rencana ke depan? Masalah plan ya, istilahnya plan ya. Kalau planning saya ke depan itu ada sih harapan untuk S2 kembali. S2. Masih sesuai bidang? Ya. Ya, harus sesuai bidang karena memang itu bidang finance itu memang cita-cita saya dari saya SMP itu sih. Jadi ketika saya merasa memang saya jiwanya di finance, ya udah saya akan melanjut ke S2 finance juga. Berharapnya seperti itu, plannya berikutnya seperti itu. Itu sih sambil menambah skill-skill yang lain juga ya, tapi sama juga yang linear dengan finance. Mungkin nggak kalau misalnya ngambilnya S2 yang mendukung pekerjaan tapi bukan finance, misalnya apa ya, ada nggak kemungkinan itu? Gimana? Kuliah lagi S2 tapi bukan finance-nya sih, tapi yang support sistemnya yang mendukung gitu. Oh ya, kalau saya sendiri sih lebih prepare ke finance ya. Finance-nya. Iya, jadi karena memang pekerjaannya itu sudah finance, terus saya jurusannya finance, kenapa enggak gitu kita melanjutkan finance juga gitu, lebih mendalami finance-nya gitu sih. Mbak Sausan gimana rencana ke depan? Apakah akan kembali ke jurusannya yang dulu atau sesuai dengan passion-nya atau gimana nih? Kalau next ingin ke ranah pendidikan, singkatnya ke ranah pendidikan gitu. Berarti sesuai passion-nya ya, bukan sesuai jurusannya. Betul, karena ya aku pingin mengaktualisasikan diri dan berkontribusi sih lebih tepatnya mungkin buat bisa ya di ranah pendidikan, walaupun sebenarnya belum begitu spesifik ya bakal kemana, tapi kebayangnya ialah ya yang berperan penting untuk bisa memastikan nih si pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi gitu, terutama kan ya di daerah yang kurang mampu gitu masih banyak nih di Indonesia yang belum menikmati yang namanya yaitu pendidikan gitu sih Kak. Rencananya studi lagi ya? Iya, studi lagi insyaallah. Dengan yang sangat berbeda dengan jurusan yang dengan S1-nya. Iya. Apa persiapan dari Mbak Sausan untuk studi lagi? Berpindah sangat berbeda gitu. Iya. Yang ngomongin tadi bintang-bintang di langit, kemudian sekarang ngomongin pendidikan, apalagi tadi concernnya ke pendidikan daerah terpencil lagi. Apa yang harus disiapin dan rencana apa yang perlu disiapin? Untuk saat ini pinginnya belajar lagi dulu sih Kak, benar-benar belajar dengan bangku. Ya tadi aku bilangnya nggak harus belajar di bangku kuliah, nggak harus di sekolah, di institusi, tapi karena alhamdulillah dapat kesempatan dulu gitu. Bukan dulu, sekarang lagi dapat kesempatan buat kuliah lagi. Jadi ya udah coba bener-bener fokus dulu tuh di bangku kuliahnya kayak gitu. Karena ngerasa agak ketinggalan sih dengan orang-orang yang bener-bener udah concern di situ dari awal gitu ya. Di bidang pendidikan. Sedangkan ya kemarin lebih berkutik sama yang namanya penelitian yang jauh gitu ya dari posisi saya sekarang gitu. Di bumi maksudnya. Gitu. Menarik. Terima kasih Mbak Tari dan Mbak Susan untuk sharingnya. Ada yang mau disampaikan terakhir buat nanti pendengar, penonton terkait ini nih, tema obrolan kita hari ini, salah jurusan. Saya, jika kamu udah berada dan merasa di titik ini bukan tempat kamu, maka sadari banyak opportunity di luar sana yang kamu harus tahu dan kamu harus capai berikutnya. Terwakili.
sama. Iya, terwakili sudah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sausan, terima kasih Mbak Tari, buat teman-teman yang nanti akan mendengarkan podcast kita, obrolan kita, semoga dapat pembelajaran. Semoga apa yang kita obrolin tadi juga menambah perspektif buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Yeay.